Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Arum Indra, NPM 21082602399 akan memaparkan mind map materi sel darah pada blok hemato dan imunologi. Saya akan memulainya dengan sel darah terlebih dahulu. Untuk sel darah ini terdiri dari komponen darah, cairan sel, sama siklus pembentukannya. Untuk komponen darahnya ini terdiri dari eritrosit, trombosit, sama plasma darah dan leukosit. Untuk eritrosit ini fungsinya mengalirkan oksigen, lalu umurnya tuh 120 hari, bentuknya tuh bikonkav. Untuk trombosit itu proses membantu proses pembekuan darah, lalu ada plasma darah dengan mengangkut sel darah ke seluruh tubuh. Lalu ada leukosit, dia terdiri dari agranulosit sama granulosit. Kalau agranulosit ini isinya ada limfosit B dan limfosit T. Untuk limfosit B plasma dan memori. Kalau plasma fungsinya untuk membunuh antigen, kalau memori itu mengingat antigen. Lalu ada limfosit T. Limfosit T ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu limfosit T superior, yaitu dengan mengingat antigen, limfosit T memori dengan membunuh antigen, limfosit T killer dengan kendalikan sel T killer dan sel B, lalu limfosit T helper mensimulasi sel B, plasma dan sel T. Lalu ada granulosit jenis monosit. Untuk granulosit modelnya ada eosinofil, neutrofil, dan basofil. Untuk eosinofil sendiri fungsinya sebagai fagosit, antigen, memiliki 2 lobus, plasmanya bersifat asam. Lalu kalau neutrofil memiliki enzim hidrolisis, sifat plasmanya netral, satu inti, 3 lobus. Lalu ada fagosit antigen. Basofil ini menghasilkan heparin dan histamin, memiliki 1 inti lobus, sifat plasma basah. Lalu ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini fungsinya sebagai mendeteksi keberadaan antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya. Lalu ada melawan patogen, deteksi sel kanker dan cegah pertumbuhannya. Lalu atur keseimbangan cairan tubuh, sama buang produk bakteri dari limbah. Organ yang berperan dalam sirkulasi darah itu ada darah dan pembuluh darah dengan mekanisme itu sirkulasi koroner, sirkulasi sistemik, sama sirkulasi pulmonar. Lalu ada cairan sel. Cairan sel ini terdiri dari ekstraseluler dan intraseluler. Kalau ekstraseluler itu terdiri dari cairan peritoneal, pleural, endolimfa, aqueous humor, limfa, cairan interstisial, plasma darah, cairan sinovial, cairan cerebrospinal, perilimfa, perikardial. Lalu ada intraseluler, yaitu cairan dalam sel yang ada di dalam seluruh tubuh. Untuk siklus membutuhkan sel darah merah itu pembentukannya dengan sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipi dikeluarkan dengan retikulosit. Lalu darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipi. Darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipi. Sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasma sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin, yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Untuk mekanisme pembentukan dan pemecahan sel darah merahnya, eritrosit akan terbentuk di hemoglobin menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Hemin akan dirombak lalu menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Bilirubin ini akan menghasilkan urobilin yang ada di urin dan sterkobilin sebagai warna dari feses. Lalu ada biliverdin yang dikeluarkan ke kantong empedu sebagai pigmen empedu. Untuk zat besinya itu disimpan di dalam hati, lalu globinnya itu digunakan dalam pembentukan hemoglobin yang baru. Sekian presentasi mind map yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.